Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Fiana dari Pendidikan Agama Islam kelas 1 Pak Ice. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di era teknologi dan komunikasi pada saat sekarang ini, kita tidak bisa terelakkan, bahkan menyisakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Teknologi, arus globalisasi, terjadinya perubahan dalam sebuah ini, dan aspek kehidupan itu bisa menjadikan tantangan bagi umat Islam. Dalam terwujudnya Desa Buana, semangat globalisasi menjadi pemangkas bola dunia, mempersempit yang luas. Sebagaimana akibatnya, mobilitas informasi dan komunikasi bukan saja hanya sulit disaring, apalagi dibendung, tetapi sekaligus meleburkan nilai-nilai kemanusiaan dalam tatanan kehidupan umat manusia di lingkungan sehari-hari. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Ila akhir ayat. Di dalam ayat ini Allah menerangkan, Allah berfirman bahwa ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, umat manusia. Yang bisa merubah Islam adalah umatnya, manusia. Bukan Islam yang dirubah, tetapi manusianya, umatnya. Islam ya Islam seperti ini. Namun manusia atau umatnya itu bisa mengubah susunan dunia, mengubah susunan tatanannya menjadi baik atau menjadi buruk, tergantung umatnya, tergantung manusianya. Dan yang kedua, ja'ala, menjadikan. Di sini kita harus ada upaya dari kita agar terrealisasikan, terwujudnya atau terakreditasinya. Nah, yang ketiga ada wasatan. Wasatan artinya moderat, berarti wasit, moderasi. Salah satu artinya yaitu tidak berlebihan. Moderasi Islam adalah sebuah cara pandang atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua belah pihak yang saling bertentangan dan berlebihan. Sehingga dalam moderasi ini, satu dari keduanya yang dimaksud tidak mendominasi dalam pemikiran, sikap, dan pendapat seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim yang mampu menerapkan sikap moderasi adalah muslim yang mampu memberi atau menjadikan jalan tengah dari aspek yang berseberangan dan bisa menetapkan sesuatu dengan porsinya masing-masing, tidak berlebihan, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Adapun Khalid Abou El-Fadl dalam The Great Theft, dia menuturkan bahwa moderasi adalah pandangan, paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim ke kiri. Karena Allah Subhanahu wa taala bersabda, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makan dan minumlah yang cukup, jangan berlebihan. Nah, pada suatu ketika Rasulullah SAW menjumpai sahabatnya. Dia mengatakan bahwa dia itu berpuasa. Ketika berbuka, dia melampaui batas. Dia tidak berbuka. Nah, ketika sholat malam, dia bangun sholat malam, tetapi dia terlalu berlebihan. Nah, dalam berbuka puasa yang terlalu berlebihan itu bukan imannya yang naik, tapi malah asam lambungnya yang naik. Nah, ketika sholat malam, dia jadi insomnia, jadi anemia. Nah, jadi apapun itu, kita harus mampu mengambil jalan tengahnya. Kita harus mampu seimbang antara kanan dan kiri, antara dunia dan akhirat. Kata moderasi yang akhir-akhir ini sudah kita dengar dengan bijak, sudah kita dengar dengan familiarnya. Meskipun secara umum konflik di tengah-tengah masyarakat sudah mulai berkurang,
Namun ketegangan yang suatu saat bisa menjadi bom waktu masih dapat dirasakan adanya. Yang terakhir terjadi adalah kasus penganiayaan terhadap sekelompok umat Islam yang dianggap menyimpang. Penganiayaan ini dilakukan oleh sekelompok laskar di kota Solo pada tanggal 8 Agustus 2020 tahun lalu. Nah, hal ini pula yang menjadi perhatian salah satu mufasir kondang tanah air, yaitu Profesor Quraish Shihab. Profesor Quraish Shihab di usianya yang sudah cukup tua, ia masih menyempatkan diri untuk menulis salah satu buku utuh tentang wasatiyah, tentang moderasi. Tentu persoalan tentang moderasi ini, tentang moderasi Islam, bukan hal yang sepele di mata Profesor Quraish Shihab. Ia mengaku sudah tertarik pada isu-isu moderasi sejak belajar di kota Al-Azhar di negara Al-Azhar, suatu kampus tertua Islam yang mengedepankan nilai-nilai moderasi. Nah, moderasi Islam menurut KBBI itu moderat, berarti pengurangan kekerasan dan penganiayaan yang bersifatnya ekstrim. Kata moderasi sering merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 143, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, Aba Quraish Shihab ini sebagai seorang maestro tafsir Indonesia menjelaskan dalam bukunya makna dari surat Al-Baqarah ayat 143 yang sangat luas dan mendalam. Nah, bisa kita lihat ya, moderasi terlihat keseimbangannya dalam pandangan Muslim antara keyakinan tentang kuasa Allah yang maha mutlak dan anugerahnya menetapkan sunatullah yang dapat dimanfaatkan manusia atas isinya. Dengan demikian juga berdampingan kesadaran tentang kuasa Allah yang mutlak dengan kesadaran tentang kemampuannya manusia yang terbatas ini. Nah, itu pada gilirannya menjadikan potensi rohaniah manusia berjalan seiring dan seimbang antara kanan dan kiri dengan potensi akhlakiyahnya. Lalu ini mengantarnya melakukan aktivitas sepanjang kemampuannya, tapi tetap mengingat dan meyakinkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keseimbangan itu bisa menjadikan manusia pasif menanti putusan Allah, akan tetapi mendorongnya berusaha sekuat kemampuan lalu menerima dengan legawa apa yang telah ditetapkan Allah setelah usahanya, menerimanya dengan keyakinan bahwa pilihan Allah lah yang terbaik. Hal yang menarik lainnya adalah bagaimana tentang ekstremisme beragama, bahwa ekstremisme dalam beragama bisa saja disebabkan oleh kesalahpahaman atas tuntutan agama. Nah, salah satu pelakunya adalah orang yang menggunakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi memahaminya secara tekstual dan keluar dari konteksnya. Dia memahami ayat-ayat berdasarkan terjemahnya, tapi dia tidak mentafsirkan, dia tidak memahami ayat-ayatnya secara mendalam, apa itu maksudnya, dan bagaimana, mengapa. Dia hanya mengartikan secara arti dari bahasa Al-Quran itu tersendiri. Nah, ini yang bisa menjadikan salah satu terpecahnya umat, salah satu pemahaman yang menjadikan antara paham kanan dan paham kiri itu tidak seimbang.